الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل آمين اللهم آمين أوصيكم ونفسي كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Supardi, mohon maaf, dan bapak-bapak yang terhormat lainnya, saya terpaksa duduk di atas ini. Alhamdulillah Pak Supardi kesana, Pak Supardi di sini, maka saya harus mohon maaf Pak Supardi. Insyaallah. Alhamdulillah. Dengan berat hati saya hadir di sini. Berat hati Pak Umar. Alhamdulillah. Karena apa? Demi Allah, wallahi saya merasa tidak pantas sedikit untuk berbicara di sini. Saya sudah sampaikan keberatan saya kepada beliau Ustadz Umar, tapi Ustadz Umar tetap memberikan titahnya, memerintahkan saya untuk hadir. Saya anggap ini perintah dari beliau, salah satu guru saya. Insya Allah, ini suasananya dalam hati saya seperti saya sedang mempertanggungjawabkan skripsi sarjana saya di depan para dokter dan profesor. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan apapun yang Allah putuskan pada hari ini memberikan kebaikan pada diri saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa mendapatkan sebanyak-banyak manfaat dalam pertemuan yang insya Allah penuh berkah ini. Nama saya Janzeb Khan. Oke, dan Zeb Khan, saya tinggal di Jombang. Insya Allah saya pun seorang pembelajar, orang yang baru belajar dalam agama. Namun karena kita memang paham dalam Al-Quran, Allah katakan dalam surat Al-Asr, Al-Asr sebuah surat yang pendek, tidak ada pilihan lain bagi seorang yang ingin mendapatkan kesuksesan atau kemenangan dalam hidupnya. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tidak ada keberuntungan bagi seorang yang lahir di bumi ini kecuali dia beriman kepada Allah, lalu dia mewujudkan atau menzahirkan imannya dalam bentuk amal-amal soleh. Setelah itu dia berkewajiban untuk watawassaw bil haqqi, mengajak orang lain untuk juga beramal soleh dan beriman, lalu mengajak mereka semuanya beserta dirinya sendiri untuk bersabar di atasnya. Dan ini adalah tugas saya untuk watawassaw bil haqqi, mengajak ke dalam atau kepada jalan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, tugas saya adalah menyampaikan sebuah tema yang dalam konteksnya berhubungan dengan apa yang terjadi dengan kita beberapa hari ini, atau bahkan pada bulan ini, yakni tentang keteladanan kita terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan terkhusus dalam konsep beliau bagaimana mempersiapkan zuriatnya, keturunannya, generasi-generasinya, ya, yang kita tahu beliau pantas untuk menjadi teladan dan kita diperintahkan untuk meneladaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh ada suri teladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat Allah sampaikan perintah itu kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini waktunya cukup. Karena Pak Umar, saya jam 9:30 udah harus ada di Dian Madani. 10:30 insya Allah. Kami ada rekrutmen guru-guru baru dan kami harus melakukan wawancara. Yang dirahmati Allah, kita
Kita langsung pada topiknya. Allah menciptakan kita makhluknya ini tentu dengan tujuan yang sangat besar. Tidak ada satupun di dalam penciptaan dunia dan isinya yang percuma. Apalagi dalam menciptakan makhluknya kita yang Allah ya tugaskan dengan satu tugas khusus sebagai khalifah di atas bumi ini, yang diperintahkan hanya beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita dan mencintai kita. Karena itu Allah menginginkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kemaslahatan bagi kita. Karena cintanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena keinginan Allah memberikan sebanyak-banyaknya kemaslahatan ini, Allah tidak membiarkan hidup kita semau kita, seenak-enaknya kita. Allah hantarkan juga kepada kita aturan-aturan hidup terbaik yang Allah menciptakannya, dan itu pasti terbaik bagi kita. Bagi seorang muslim pun wajib kita meyakini bahwa aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah aturan yang terbaik bagi manusia dan sepantas-pantasnya aturan bagi kita. Seandainya kita istiqomah, konsisten berjalan di atasnya, maka kehidupan terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang manusia atau dalam komunitas manusia akan didapatkan. Dan itu yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan generasi-generasi yang hidup bersamanya dan yang mengikutinya. Aturan ini kita kenal sebagai syariat, hukum ahkam yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya itulah menjadi pilihan utamanya. Qadarullah kita belum bisa melakukan atau melaksanakan semuanya. Alhamdulillah, sebagian besar hukum itu mampu kita terapkan di negara ini. Sebagian besar hukumnya pun masih mengakomodir dari syariat-syariat Allah. Walaupun belum sempurna. Jemaah yang rahmati Allah, Allah tahu dan Maha tahu. Beliau adalah Al-Khabir, Allah adalah Al-Khabir. Tahu sedetail-detailnya tentang penciptaannya. Allah pun tahu bahwa kita manusia itu bukan hanya butuh aturan, tapi butuh orang-orang yang mencontohkan menerapkan aturan itu. Bahkan contoh itu pun bisa dalam bentuk kebaikan dan juga keburukan. Dalam konteks kebaikan, contoh itu kita sebut sebagai teladan. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah pilih, kekasih-kekasih Allah, para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul yang Allah jadikan teladan-teladan bagi kita. Dan di antaranya yang kita diperintahkan secara khusus selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita diperintahkan untuk meneladani Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana ada ayat yang tadi saya sebutkan. Dan banyak ada perintah-perintah lainnya. Bahkan begitu tingginya kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dalam riwayat yang paling kuat, sebaik-baiknya sholawat pun, jika kita ingin menjadi pengamal sholawat, karena sebagian besar kita secara sosial ya begitu gemarnya bersolawat, dan itu memang diajarkan, itu adalah syariat. Dan jika kita harus memilih solawat apa yang paling afdal menjadi amalan kita, itu adalah solawat yang kita tahu sebagai solawat Ibrahimiyah. Begitu pentingnya solawat itu hingga Rasulullah SAW pun dalam solat membaca solawat ini. Dalam jumhur ulama pun dikatakan bahwa solawat ini pun menjadi rukun dalam solat yang wajib kita baca dalam tahiyat akhir kita. Kita perhatikan makna dari solawat Ibrahimiyah ini yang tadi saya baca dalam muqaddimah penyampaian saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sayyidul mursalin, pemimpin para rasul saja dalam doanya, dalam sholawatnya, sholat itu adalah bentuk jamak ya dari kata sholat.
Mufradnya adalah sholat. Jadi sholat itu adalah doa. Nabi SAW saja dalam doanya beliau menginginkan agar Allah memberikan sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, kepada Muhammad, kepada diriku, alaiya, kata Rasulullah SAW, ya, dan kepada keluargaku sebagaimana sholawat yang engkau Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana keberkahan. Sebagaimana? Cukup sebagaimana Rasulullah inginkan, tidak lebih bahkan Rasulullah inginkan. Sebagaimana keberkahan yang engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Itulah salah satu kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Rasulullah SAW pun, ya, dalam bersolawat, berdoa, dia menginginkan apa yang Allah anugerahkan seperti yang dianugerahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Kurban yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, syariat manasik haji yang saat ini saudara-saudara kita sedang melaksanakannya, itu pun adalah syariat Ibrahim alaihissalam yang juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Ustaz, saya ngerepek biar urutannya baik. Begitu banyak kemuliaan beliau SAW. Penting saya menekankan ini dulu sebelum kita meneladaninya, agar penuh keyakinan kita memang benarlah kita harus mempelajari bukan hanya sirah Nabi Muhammad SAW, tapi sebanyak-banyaknya perihal tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW di Al-Quran disebutkan namanya, yang langsung disebutkan namanya adalah 4 kali saja, tanpa mengurangi kemuliaan beliau SAW. Allah berikan Nabi Ibrahim penyebutan 69 kali dalam Al-Quran. 69 kali dalam Al-Quran. Seperti juga Nabi Muhammad SAW, surat yang ke-13 pun dalam Al-Quran, ya, diberikan nama dari beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim. Bersama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, semua beliau alaihissalam Allah kumpulkan dalam satu wadah kekhususan lagi yang kita kenal sebagai ulul azmi. Nabi-nabi yang memiliki ketabahan lebih, rasul-rasul yang memiliki ketabahan lebih. Nabi Nuh, seorang nabi dan rasul yang pertama, memiliki ketabahan lebih dari nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dalam satu lingkup yang khusus. Dan sebagaimana tadi yang dibacakan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah pilih, ya, Allah pilih sebagai imam bagi manusia dalam Al-Baqarah surat yang ke-124. Dan Nabi Ibrahim Allah katakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah. Qala, kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati. Dan Allah katakan, la yanalu ahadul zalimin. Ya, tidak bagi mereka yang zalim, orang-orang yang zalim. Dan Nabi Ibrahim tahu, makanya Nabi Ibrahim meminta pun wa min dzurriyyati, dari sebagian keturunanku. Dan kita tahu salah satu julukan terbaik bagi seorang nabi dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah Abu al-Anbiya, ayah para nabi. Kita dari sekolah dasar dikenalkan dengan 25 nabi dan rasul, 19 diantaranya adalah zuriyat Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad dari jalur Hajar menuju Ismail, dan akhirnya Muhammad SAW. Dari jalur Ishak, Yakub, lalu banyak nabi-nabi dari golongan Bani Israel, Nabi Isa hingga Nabi Isa.
19 diantaranya yang kita seharusnya mengenal nama-namanya secara khusus, itu adalah zuriat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam ayat 130 Al-Baqarah tadi juga dibacakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Allah bahkan sampai ancam orang yang membenci millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, maka pada hakikatnya mereka sedang membodohi atau menghancurkan dirinya sendiri. Demikian Nabi Ibrahim, begitu banyak kemuliaan yang beliau miliki. Beliau juga kita kenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. An-Nisa 125. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, manusia yang terkasih, manusia yang terkasih. Allah paham kita butuh teladan, Allah hantarkan kepada kita teladan-teladan. Dan salah satu teladan terbaiknya adalah Ibrahim alaihissalam. Salah satu hikmahnya adalah apa? Salah satu hikmahnya adalah kita paham bahwa kekasih-kekasih Allah itu, Allah yang manusia-manusia pilihan Allah itu, yang Allah cintai lebih daripada manusia lainnya itu, dalam perjalanan hidupnya mereka melalui terjalin agama ini, mereka melalui berat dan susahnya ketakwaan itu, sehingga kita tahu jika kita susah, kita lelah, kita capek menjalani keistiqomahan di jalan-jalan ketakwaan ini, maka kita seharusnya tahu bahwa kekasih-kekasih Allah itu telah melalui jalan yang sama, yang jauh lebih berat daripada jalan yang kita lalui pada saat ini. Sehingga timbul semangat bagi kita bahwa siapakah kita. Lalu kita ingin yang kita belum tentu dijamin surganya ini, yang kita belum tentu surganya pasti ini. Lalu kita mengingat hidup yang jauh lebih santai dan lebih nyaman daripada mereka. Samping dengan syariat dan teladan-teladan itulah menjadi mudah bagi kita meniti jalan itu juga. Mudah bagi kita memahami agama ini, mudah bagi kita memahami apa yang baik dan yang buruk, sehingga kita tinggal mencontohnya. Mencontoh itu lebih mudah daripada kita harus menggalinya sendiri. Jamaah rahmati Allah, pada keseluruhannya sebenarnya agama ini memang berdiri di atas atau dibina di atas kecintaan dan kepatuhan atau ketaatan. Agama ini dibina atas kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada orang-orang pilihan Allah tadi, dan ketaatan kita kepada beliau. Dan kepada kita melekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan melihat dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, yang dibacakan oleh adik kita tadi, maka kita bisa menyimpulkan atau bisa memahami bahwa Nabi Ibrahim ini adalah figur yang menjadi teladan atau lambang dari ketaatan, lambang ketauhidan, pengorbanan, dan kesempurnaan penghambaan makhluk kepada Rabb-Nya. Allah hadirkan beliau kepada kita sebagai teladan, ya, agar kita mengambil sebanyak-banyaknya teladan dalam konteks pendidikan anak, ya, dalam persiapkan generasi-generasi selanjutnya. Maka Nabi Ibrahim adalah teladan yang terbaik yang bisa kita ambil jejak-jejaknya. Sebagian kita menyebutnya sebagai generasi Robbaniyun atau generasi Robbani,
Generasi yang orientasi hidupnya adalah ketuhanan, ketauhidan. Generasi yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk memastikan hidupnya berada dalam jalur kecintaan dan ketaatan kepada Rabb-Nya dan orang-orang yang Allah perintahkan atau Rabb-Nya perintahkan untuk diikutinya. Parameternya harus jelas. Siapakah mereka itu? Maka parameternya pun tidak ada lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan buah pikir manusia, bukan filsafat, bukan katanya-katanya, bukan perenungan saja tanpa dasar yang tepat. Jadi karena generasi yang disiapkan adalah generasi yang patokannya adalah ketuhanan, maka Tuhanlah, Allah lah yang menentukan batasan parameternya. Kurikulumnya adalah kurikulum Allah. Dan Nabi Ibrahim dari bukti-bukti tadi, bagaimana dia bisa mempersiapkan putra pertamanya Ismail alaihissalam, ya, menjadi putra yang luar biasa. Berapa tahun kemudian lahir Ishak dan turunan-turunannya semua yang luar biasa. Ribuan nabi mungkin, bukan yang 19 hanya yang kita ketahui secara khusus, tapi mungkin ribuan nabi yang lahir di golongan Bani Israel, dan itu dzurriyyah beliau. Maka sempurnalah teladan ini untuk kita ikuti. Allah memberikan pujian lainnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah qanitan lillahi hanifa, yang dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah, dan hanif, lurus dalam penghambaannya, lurus dalam ketauhidannya. Jadi seorang Ibrahim, Allah nisbatkan kepadanya keseluruhan umat ini. Jadi kebaikan umat ini Allah nisbatkan kepada salah satu orang, Ibrahim sebagai figurnya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita pada saat ini yang kita mengklaim diri kita sebagai khairul ummah? Jutaan orang-orang yang mengaku muslim ini, mudah-mudahan kita benar-benar Allah akui sebagai seorang muslim yang beriman. Karena kita tidak benar-benar tahu sampai kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumul hisab, sah atau tidak iman kita. Karena begitu banyak pembatal keimanan yang terus berusaha mengambil mereka iman kita ini. Bahkan mungkin kita pada hari ini sudah jumlahnya di miliaran. Masihkah kita mewakili ummah yang Allah, ya, kuntum khairal ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu umat terbaik, kata Allah. Kalian itu umat yang terbaik. Tidak begitu saja. Ada 3 ciri yang harus menempel padanya. Masihkah kita gemar amar ma'ruf nahi munkar? Masihkah kita beriman? Bukan tidak mungkin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada hari ini telah gagal menjadi umat. Bukan tidak mungkin kita gagal menjadi umat. Tidak usahlah kita berpikir yang muluk-muluk. Islam menguasai dunia, menerapkan syariat Islam secara kafah. Membahas seperti yang ada di televisi, korupsi, nepotisme, money politik, apalagi
kesenjangan sosial dan sebagainya. Kita berpikir sekarang tentang sederhana saja. Coba kita koreksi diri kita. Sudahkah kita menjadi ummah tentang kebersihan? Ini yang selalu saya singgung dan tekan. Tentang kebersihan, tentang membuang sampah yang kita penyebabnya dan sedikit ada di tangan kita. Sudah bisakah kita memikul amanah itu? Sudah kitakah selalu kita membuang sampah pada tempatnya? Di taman-taman, di masjid, di ma'had-ma'had pesantren tulis tentang slogan-slogan kebersihan. Bahkan sebagiannya pun dihubungkan dengan dalil-dalil agama. Dan banyak pun kita hafal karena kita membacanya berulang-ulang. Tapi coba kita lihat, pesantren-pesantren itu hari Jumat adalah bersih-bersih. Kenapa kok bersih-bersih? Karena hari Kamis itu hari kotor sedunia. Kita suka bersih-bersih, kita tidak suka menjaga bersih. Kita sakit perut, pengen buang air, kita cari masjid. Kadang kita masuk, toiletnya bersih. Kita keluar, bukan hanya kita membuang kotoran, tapi kita membiarkan toilet itu kotor karena sandal kita. Dan tidak ada sedikit pun terima kasih. Legahnya hajat hilangnya dari kita. Alun-alun Jombang itu Bapak Ibu, datanglah pada pagi hari Minggu jam 8 pagi. Sampah di mana-mana. 90% penyebabnya adalah orang Islam, kaum muslim. Ini baru tentang kebersihan. Sepertinya kita gagal. Masuk masjid disediakan tempat untuk mencuci kaki agar tempat wudhu itu tetap bersih. Seenaknya saja masuk, kita biarkan kotor, nggak usah bayar, cukup jaga bersih. Itu pun kita gagal. Dan itu bukan tentang orang lain, tentang diri kita. Siapa di antara kita yang masuk toilet umum yang gratis? Dan bukan yang baik, yang gratis. Bapak bisa dibayangkan kalau kita pengen buang air besar, toilet tidak ada apa yang kita rasakan? 1 juta mau dibayar. Tapi begitu diberi, memastikan bahwa toilet itu tetap bersih sebelum seperti kita pakai saja, sepertinya kita berat hati. Tempat masjid dan tempat cuci kaki lewatin aja, kakinya kotor. Tempat wudhu sebentar menjadi kotor. Padahal ada semangat fastabiqul khairat. Ada aha momen, kesempatan amal. Pada Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada wajah saudaramu itu sedekah. Amal seperti seseringan itu, senyum saja sedekah. Apalagi kita memastikan masjid dalam keadaan bersih. Apalagi kita ada sampah, aha, sampah, sedekah, aha, sampah, amal bagi saya. Kita lewat saja, bahkan kita bukan menjadi solusi sebagian besar kita, justru kita menjadi bagian dari masalahnya. Rabbani yang mana kita? Allah katakan di awal-awal surat Al-Baqarah, ciri dari seorang muslim adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang reformis. Bagian dari solusi membuat sesuatu yang buruk menjadi baik, kotor bersih, buruk indah, lemah kuat, memperbaiki semuanya. Tapi bukan tidak mungkin mayoritas kita pada hari ini adalah mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas bumi. Di saat kita menanam pohon, tadi sempat kita singgung, tidak sedikit pun kita berpikir bahwa nanti anak turunan kita mau bernafas pakai apa. Tidak, Allah Rabbul Alamin, Allah yang akan mengatur semuanya. Di saat Allah
mengizinkan manusia hidup di atas bumi ini, maka Allah akan pelihara mereka. Allah beri makan mereka. Allah berikan rezekinya kepada mereka. Jauh sebelum mereka diciptakan. Tidak. Bukan seperti itulah kita berpikir. Bukan seperti pembela-pembela lingkungan yang itu. Nanti 10 tahun lagi bagaimana anak cucu kita. Tidak, itu urusan Allah. Tapi tentang amal. Tentang menjadi seorang muslihun. Pohon itu memberikan manfaat besar. Dan mengurangi mudarat dalam alam ini. Di saat kita tidak membuang sampah sembarangan, saat kita menjaga irigasi di depan rumah kita, ini ada hubungannya dengan banjir secara langsung, karena itu Allah yang menentukan. Tapi saya sedang berupaya untuk menciptakan amal yang itu pasti berguna di hadapan Allah. Karena pada hakikatnya kita tahu dalam Al-Mulk yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan, Allah ini membuat mati dan hidup itu semata-mata agar tahu siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, bukan pencapaiannya. Tidak penting mahat ini menjadi besar atau tidak besar. Yang terpenting adalah bagaimana dia nanti menjadi besar. Dan setelah besar mau ngapain? Tidak penting anak-anak ini jadi dokter. Tapi yang penting bagaimana mereka bisa jadi dokter, caranya, dan apa yang mereka lakukan setelah menjadi dokter. Penting kita punya harta, tapi lebih penting bagaimana harta itu didapatkan dan bagaimana kita menggunakannya. Penting sebagian kita menjadi pejabat, tapi yang lebih penting bagaimana kekuasaan dan jabatan itu dimiliki dan untuk apa kita punya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat, pasti kita akan melihat balasannya. Sekecil apapun keburukan yang kita buat, pasti pun kita akan melihat balasannya. Akhlakul karimah, budaya-budaya baik